Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah beberapa makhluk Allah yang bertugas menyiksa manusia di dalam kubur. Maka tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, dalam tradisi Islam, terdapat keyakinan tentang adanya makhluk Allah yang bertugas untuk memberikan azab kepada manusia di alam kubur. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari mekanisme balasan atas perbuatan manusia di dunia. Kisah-kisah tentang makhluk tersebut banyak diambil dari hadis Nabi Muhammad dan berbagai literatur Islam. Berikut adalah uraian tentang makhluk yang bertugas di alam kubur. Munkar dan Nakir, malaikat pemeriksa kubur. Setelah seseorang meninggal, ia akan memasuki alam barzakh. Di alam ini, dua malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir datang untuk memeriksa iman dan amal perbuatan seseorang. 1. Deskripsi Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir digambarkan sebagai malaikat dengan rupa yang menakutkan dan suara yang menggelegar. Mereka datang untuk menguji manusia dengan pertanyaan-pertanyaan penting. Dalam beberapa riwayat, mereka digambarkan dengan wajah hitam dan mata yang besar, membuat suasana kubur menjadi sangat menakutkan, terutama bagi orang yang tidak beriman. 2. Pertanyaan di kubur. Munkar dan Nakir akan menanyakan 3 pertanyaan kepada orang yang baru meninggal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman akan mampu menjawab pertanyaan ini dengan tenang, dan kuburnya akan diperluas serta dipenuhi cahaya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman atau banyak melakukan dosa akan kesulitan menjawab, sehingga mereka mengalami azab kubur. Makhluk penyiksa di alam kubur. Selain Munkar dan Nakir, terdapat kisah-kisah lain tentang makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang berdosa di kubur. Beberapa di antaranya adalah 1. Dabah, makhluk perusak. Makhluk ini sering digambarkan sebagai makhluk gaib yang menyerang tubuh manusia di dalam kubur. Ia akan memakan atau mencabik-cabik jasad orang yang meninggalkan kewajiban agama, seperti salat dan zakat. Riwayat tentang makhluk ini banyak muncul dalam kisah-kisah hikmah untuk mengingatkan manusia akan pentingnya menjalankan kewajiban agama. 2. Ular kubur. Dalam tradisi Islam, ular kubur sering dikisahkan sebagai simbol azab bagi orang-orang yang meninggalkan salat atau mengabaikan amanah. Ular ini digambarkan sangat besar, dengan kekuatan yang mampu menghancurkan tubuh manusia. Dalam cerita tradisional, ular akan memukul, melilit, atau menggigit manusia di dalam kubur sebagai bentuk hukuman. Salah satu kisah populer menyebutkan bahwa seekor ular bernama As-Sud akan datang kepada orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Ular ini akan menggigitnya tanpa henti hingga hari kiamat. 3. Kalajengking besar. Kalajengking besar sering disebutkan sebagai salah satu makhluk penyiksa yang dikirim kepada orang yang suka berbuat zalim atau tidak menunaikan kewajiban agama. Makhluk ini akan menyengat manusia dengan rasa sakit yang luar biasa, dan sengatannya digambarkan lebih menyakitkan daripada 1000 kali sengatan kalajengking dunia. Hadis tentang azab kubur. Beberapa hadis Nabi Muhammad menjelaskan tentang azab di alam kubur. 1. Hadis tentang orang yang tidak menjaga kesucian. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni kubur sedang disiksa, tetapi bukan karena dosa besar. Salah seorang dari mereka tidak menjaga dirinya dari najis saat buang air kecil, dan yang lainnya suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang ini akan dihukum dengan berbagai bentuk siksaan yang menakutkan, termasuk didatangi makhluk penyiksa di kubur. 2. Hadis tentang siksaan kubur bagi orang yang lalai. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya, maka ia akan didatangi 2 malaikat yang kemudian menyiksanya jika ia seorang pendosa." 3. Azab kubur bagi orang kaya yang tidak berzakat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diceritakan bahwa orang kaya yang tidak membayar zakat akan dihukum di alam kubur. Hartanya akan berubah menjadi ular besar yang terus mengejar dan menyiksanya. Makna simbolik makhluk penyiksa. Makhluk-makhluk ini, baik ular, kalajengking,
atau bentuk lain, seringkali dipahami sebagai simbol azab Allah. Azab ini bisa berupa penderitaan fisik maupun psikologis. Pesan yang terkandung dalam kisah-kisah ini adalah 1. Pentingnya menjalankan kewajiban agama. Kisah-kisah ini mengingatkan umat Islam untuk taat dalam menjalankan ibadah, seperti salat, zakat, dan menjaga kesucian. 2. Akibat perbuatan buruk, setiap dosa yang dilakukan akan memiliki konsekuensi di akhirat, dan makhluk penyiksa di kubur adalah peringatan akan hal ini. 3. Keadilan Allah. Azab kubur menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam memberikan balasan atas setiap perbuatan manusia, baik besar maupun kecil. Setelah memahami kisah dan konsep tentang makhluk yang menyiksa di dalam kubur, penting untuk mendalami apa yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menghindari azab kubur dan mencapai kebahagiaan di alam barzakh. Berikut adalah langkah-langkah yang diajarkan dalam Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. 1. Menjaga salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama dan kewajiban utama yang akan diperhitungkan pertama kali di akhirat. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang meninggalkan salat dikhawatirkan akan mendapatkan azab kubur, seperti yang digambarkan dalam berbagai hadis dan cerita tradisional. 2. Membayar zakat dan bersedekah. Harta yang tidak dizakatkan atau disedekahkan untuk kebaikan sering disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber azab di akhirat. Sebagai contoh, Surah At-Taubah ayat 34-35 menggambarkan bahwa harta yang tidak dizakatkan akan berubah menjadi api yang membakar pemiliknya. Rutin membayar zakat dan bersedekah adalah cara untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menghindarkan diri dari azab kubur. 3. Menjaga lisan dan perbuatan. Rasulullah memperingatkan tentang bahaya dosa-dosa lisan, seperti berbohong, mengadu domba, dan memfitnah. Dalam salah satu hadis, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa mengatakan satu kata yang membuatnya jatuh ke neraka lebih dalam daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang merugikan orang lain adalah salah satu cara untuk menghindari siksaan kubur. 4. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran, terutama surah Al-Muluk, diyakini dapat menjadi pelindung dari azab kubur. Rasulullah bersabda, ada surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, yang dapat memberikan syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni. Itu adalah surah Tabarakalazi, surah Al-Muluk. Hadis riwayat Tirmidzi. Membiasakan diri membaca Al-Quran secara rutin tidak hanya memberikan pahala, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. 5. Berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik, seperti membantu sesama, menjaga silaturahmi, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain, akan menjadi amal yang meringankan beban di alam kubur. Rasulullah bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Amal kebaikan yang tulus akan menjadi cahaya yang menerangi kubur dan menghindarkan seseorang dari azab. 6. Berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk rutin berdoa agar dijauhkan dari azab kubur. Salah satu doa yang dianjurkan adalah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini biasanya dibaca dalam tasyahud akhir sebelum salam dalam salat. 7. Memperbanyak taubat dan istighfar. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Dengan bertaubat dan memohon ampunan secara tulus, dosa-dosa dapat dihapuskan, dan seseorang dapat terhindar dari siksaan di kubur. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi.
Istighfar, memohon ampun, juga dapat mendatangkan ketenangan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. 8. Meninggalkan dosa besar. Dosa-dosa besar seperti syirik, meninggalkan salat, zina, riba, dan memakan harta haram memiliki konsekuensi berat di akhirat, termasuk di alam kubur. Rasulullah menggambarkan bahwa azab kubur sering kali terkait dengan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, menjauhi dosa-dosa besar adalah langkah penting untuk menghindari siksaan di kubur. 9. Mengingat mati dan alam kubur. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Mengingat mati akan membuat seseorang lebih sadar untuk memperbaiki amalnya dan meninggalkan perbuatan dosa. Penutup, makhluk yang menyiksa di dalam kubur adalah bagian dari mekanisme keadilan Allah untuk membalas perbuatan manusia di dunia. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Dengan bertakwa, menjalankan kewajiban agama, berbuat baik, dan bertaubat atas dosa-dosa, seseorang dapat berharap mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari azab kubur. Semoga kita semua termasuk golongan yang dimuliakan di kubur, dilapangkan alam barzahnya, dan mendapatkan cahaya dari amal baik yang kita lakukan di dunia.